Iya. Jadi, awalnya begini, karena kan saat ini, apalagi saat pandemi ini ya, banyak kan sudah rumah sakit yang, menerima pendaftarannya itu, pendaftaran pasien rawat jalannya, khusus rawat jalan, udah, menggunakan WhatsApp aja, gitu. Karena mungkin ada untuk mengurangi kerumunan saat pendaftaran, jadi semuanya dialihkan ke WhatsApp. Cuma masalahnya, eee, karena, semuanya dialihkan ke WhatsApp, akhirnya, banyak pasien yang mendaftar menggunakan WhatsApp itu. Jadi, WhatsApp-nya ini kan, di rumah sakit itu sudah ada adminnya yang meng-handle, yang memegang, handphone, yang untuk menerima pendaftaran pasien. Nah, mungkin kalau pasiennya masih, 5, 10 itu mungkin masih belum masalah. Tapi kalau sudah jumlahnya ratusan, itu akan jadi masalah. Karena, tentunya adminnya, bingung, ya kan, harus menjawab satu persatu pesan yang masuk. Semuanya harus dijawab manual. Adminnya harus ngecek, buka, dan nanti, jawab satu-satu. Ataupun seandainya, dia sudah punya template-nya harus, kirim satu persatu, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi, ya karena dari sini timbul masalahnya biasanya. Karena, pasien sudah merasa daftar, sudah merasa kirim pesannya ke WhatsApp, tapi kok belum direspon-respon, belum ada jawaban, belum ada kepastian. Nah, dari situ mereka biasanya langsung komplain. Nah, dari sini makanya saya banyak dengar, keluhan dari teman-teman yang di rumah sakit, eee salah satunya dari situ. Ya karena dari inilah maka, problemnya jadi kita coba buat tools, untuk, untuk, mengelola pendaftaran pasien rawat jalan ini. Lalu, solusinya itu adalah sebuah otomatisasi, pendaftaran pasien yang menggunakan WhatsApp Center Dokter Siaga. Jadi, apa sih, kenapa menggunakan ini? Karena pertama, responnya cepat. Karena, yang jawab ini bukan manusia, tapi adalah sebuah mesin. Nah, jadi, mesin ini akan menjawab pertanyaan dari pasien. Jadi, karena mesin yang jawab ini, maka dapat diakses selama 24 jam. Coba bayangkan kalau, yang jawab manusia kan nggak mungkin ya, bisa, akses sampai 24 jam. Seandainya pun bisa, rumah sakitnya harus, hire, admin baru lagi buat yang sesi siang, sesi malam. Nah, itu tentunya akan menambah kos operasional dari rumah sakit. Sedangkan apalagi di masa pandemi seperti ini, justru kan, biasanya kita seharusnya mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Selain itu, otomatisasi ini, menggunakan teknologi machine learning. Nah, apa itu machine learning? Nah, machine learning itu adalah sebuah teknologi, yang sebuah teknologi yang, sebuah program aplikasi yang didesain sedemikian rupa agar, mesin dapat memahami apa yang user tanyakan. Jadi, user misalnya nanya, misalnya, "Saya mau berobat," nanti, mesinnya paham, "Oh, ini orang mau berobatnya ke dokter apa? Mau ke dokter anak, oh dokter anak." Jadi tahu, mesinnya udah tahu. Nah, jadi sebelumnya itu memang mesinnya di-training dulu, istilahnya kalau itu kita training dulu, kita latih dulu, ini loh kalau, dokter anak itu spesialis atau poli. Kalau misalnya Dokter Edi Arvino itu misalnya itu adalah, seorang dokter. Nah, kalau misalnya SPA itu artinya itu dia berarti dokter spesialis. Itu kita latih dulu. Nah, kita latih dan sedemikian rupa sehingga mesin itu paham apa yang user tanyakan. Dan masih banyak lagi sih keunggulan-keunggulan lainnya. Lalu apa saja fitur-fiturnya dari, WhatsApp Center ini? Pertama, automatic respon. Nah, jadi dia bisa langsung jawab. User tanya, "Saya mau daftar," langsung dijawab mau ke dokter apa, terusnya nanti, pasiennya menjawab lagi, "Mau ke dokter kandungan," nanti ditanya lagi sama mesinnya, "Mau yang hari apa?" Dan seterusnya.
Lalu fitur yang kedua itu ada skala prioritas, khususnya ini buat pasien BPJS ya. Nah, biasanya kan begini, kalau di Paskes ibu bapak, itu katakanlah misalnya dalam satu hari ada 50 pasien yang daftar melalui WhatsApp. Nah, dari 50 pasien itu, katakanlah ada satu orang yang mau berobat buat besok. Sisanya 49 lagi itu mau berobat tapi minggu depan. Nah, dari 50 itu misalnya yang mau berobat minggu depan itu paling bawah. Ya, kalau misalnya di sini kalau kita lihat, nah biasanya kan kalau pesan yang banyak pesan masuk kan seperti ini ya. Ada yang hijau ini yang belum kebuka, yang belum dibaca. Nah, biasanya admin itu akan membacanya dari bawah, membukanya. Dia cek buka ini, pesan ini, lalu dia lihat buat berobat kapan, minggu depan. Sedangkan yang paling atas ini ternyata buat besok. Ya, buat besok. Nah, karena dia kan harus menyelesaikan, karena dia sudah buka ini, dia harus menyelesaikan dulu pendaftaran yang ini. Diselesaikan ini, buka yang ini, yang atasnya lagi, lalu setelah itu yang atasnya lagi. Nah, untuk yang ini, yang paling atas, itu baru katakanlah misalnya satu proses pendaftaran butuh waktu 10 menit. Nah, boleh yang paling atas itu kata 50, berarti 50 kali 10. Itu udah bisa berapa jam. Sedangkan beberapa jam, sedangkan jam kantor, jam kerja sudah selesai. Akhirnya tidak bisa diproses. Karena tidak bisa diproses, maka pasiennya komplain. Itu kan tidak bagus. Itu sangat apa namanya? Tidak bagus. Jadi, dengan menggunakan WhatsApp Center ini, maka kita bisa memfilter sistemnya secara otomatis memfilter mana yang harus didahulukan. Yang pertama pasti tentunya harus didahulukan yang akan ingin berobat besok. Itu yang pertama, prioritas pertama di situ dulu. Setelah prioritas pertama kita kumpulin itu ada sekian pasien yang mau berobat besok, itu diproses dulu sama adminnya. Tetap kan kalau pasien BPJS harus diverifikasi. Biasanya kan kalau di WA pasti pasiennya harus kirim foto surat rujukannya dulu, foto surat kontrolnya dulu, foto apa namanya kartu BPJS-nya dan lain-lain. Nah itu kan nanti biasanya admin dicek dulu kan, diperiksa dulu. Oh ya oke, bisa, oke, lanjut. Nah, itu jadi dengan menggunakan WhatsApp Center ini, itu sudah secara otomatis diprioritaskan oleh sistem. Nah, lalu ada fitur yang selanjutnya, ada automatic reject. Maksudnya begini, automatic reject. Jadi misalnya saya mau berobat, katakanlah kayak kemarin itu kan kalau nggak salah minggu kemarin itu tanggal merah ya. Nah, itu tanggal merah. Nah, itu biasanya kalau yang masih manual, apa namanya, tidak direspon kan, biasanya WhatsApp-nya mati. Nah, tapi ini langsung dijawab oleh mesin. Mesin akan menjawab, oh maaf hari tanggal tersebut tanggal merah kita cuti, mohon maaf, atau pada saat pasiennya mau berobat tanggal tersebut dokternya sedang cuti. Jadi itu semuanya dijawab oleh mesin. Lalu ada masalah kuota. Kuota ini maksudnya, jadi kan biasa kan kalau ada kalau pasien BPJS itu ada kuotanya. Nah, dokternya misalnya saya hari pasien BPJS hanya mau terima 10 pasien misalnya. Itu bisa dibatasi dan jadi otomatis sistemnya bisa menolak jika kuotanya sudah penuh. Dan lalu ada pasien yang BPJS, dia memilih dokter yang bukan BPJS. Kan ada beberapa dokter yang hanya bisa BPJS, tapi ada dia tidak bisa menerima BPJS. Jadi kalau saya mau berobat dengan menggunakan BPJS ke dokter yang bukan BPJS, itu secara otomatis ditolak oleh dokter. Dan untuk selanjutnya itu fitur selanjutnya ada broadcast pembatalan jadwal dokter. Maksudnya begini,
Jadi misalnya saya mau berobat untuk besok. Nah, untuk besok dan tapi ternyata pada besok esok harinya itu dokternya karena suatu hal berhalangan maka akhirnya staf rumah sakitnya kan harus memberitahu, harus mengirim pesan satu persatu ke pasien dokter tersebut. Nah, itu tentunya akan sangat merepotkan. Tapi dengan menggunakan fiturnya dari WhatsApp Center Dokter Siaga ini, itu hanya cukup sekali klik, maka langsung ke broadcast ke WhatsApp-nya pasien. Lalu ada fitur buat reminder jadwal berobat. Nah, di sini pasien yang sudah mendaftar ke WhatsApp Center itu pada satu hari ada 2 kali reminder. Satu hari sebelum itu akan dikirimi pesan reminder. Halo, Fata, besok kamu ada jadwal ini jam sekian, gitu kan? Nanti bla bla bla. Nanti itu narasinya bisa disesuaikan. Itu 3 jam sebelum jadwal berobatnya juga dia dikirimin pesan seperti itu. Jadi pasien akan tidak lupa akan menjadi ingat. Biasanya kan kadang mungkin ada yang mau berobatnya untuk minggu depan. Mau minggu depan, pas 1-2 hari sebelumnya dia udah lupa kalau dia punya jadwal. Nah, dengan menggunakan ini, maka pasien akan ingat, sehingga pasien bisa prepare untuk pengobatan di besoknya. Lalu ada ya WhatsApp Center ini bisa digunakan untuk pasien baru, pasien lama, dengan penjamin pribadi, asuransi, atau BPJS. Nah, selain itu, kita juga ada dashboard-nya. Dashboard ini ada kayak semacam web base-nya lah. Web base-nya nanti ada username sama password buat manajemen mengecek misalnya di situ histori percakapannya, jadi kita punya datanya. Jadi semua data-data yang di WhatsApp itu akan masuk juga ke dalam server dan disimpan di dalam database server. Sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkannya data itu ada. Masalahnya kan kalau misalnya kita hanya dari handphone WhatsApp, jika handphonenya crash atau handphonenya hilang atau apa, rusak, sudah hilang datanya. Tapi di sini kita bisa ada backup-nya. Semua datanya akan terekam di dalam server database-nya. Lalu di situ ada master data jadwal dokter. Kita bisa menyesuaikan jadwal dokternya. Kadang jadwal dokter ini kan sering berubah-ubah ya, berubah-ubah. Lalu kita bisa menginput data mengenai siapa aja dokter yang cuti. Nah, ini nanti akan berguna bila ada pasien yang mau daftar tapi saat itu dokternya sedang cuti. Dan nantinya sistem WhatsApp Center ini bisa diintegrasikan juga dengan sistem informasi rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah sakitnya sudah ada sistem informasi rumah sakit, bisa disatukan dengan chatbot-nya. Bisa dibikin link-nya nanti. Itu link-nya nanti bisa menggunakan API. Lalu bisa juga diintegrasikan dengan sistem antrian online. Nah, ini yang sangat bagus sekali. Jadi ini bisa nantinya bisa memecah kerumunan pasien di depan poli. Jadi kan biasanya kalau sudah daftar, pasien daftar, habis loket pendaftaran masuk ke ke polinya, ke ruang tunggu poli, nunggu mereka ngantri dipanggil masuk ke dalam ruang dokter. Itu kan mereka kan langsung duduk di ruang tunggu tersebut sambil nonton TV, mereka menunggu. Nah, yang jadi permasalahan kalau yang menunggunya banyak itu akan sangat merepotkan. Menunggu banyak, antrian yang panjang gitu kan. Nah, dengan menggunakan sistem antrian online ini bisa diintegrasikan nantinya ke WhatsApp. Jadi pasien bisa nunggu misalnya di mobil yang masing-masing mereka nunggu. Jadi sambil nunggu di mobil mereka tinggal chatting, hanya nomor antrian berapa sekarang.
nomor sekian, oh masih lama, misalnya masih 5 pasien lagi, ya udah kita santai dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya itu tinggal 1 lagi, ya udah, nah itu mereka tinggal masuk. Jadi ini semuanya sih cuma hanya permasalahan manajemen aja, pengaturannya, mengatur keluar masuknya pasien. Nah, lalu di sini akan coba saya terangkan juga mungkin perbanding apa sih perbedaannya sama kalau saya masih manual atau pakai robot, istilahnya robot tadi ya, otomatis karena otomatis kan saya pakai manual juga bisa, memang betul, tapi kalau pakai manual kan ini perbandingannya kita lihat dari item responnya. Item dari kalau yang manual kan pasti item responnya kita harus jawab satu-satu. Saya harus buka HP lalu ngetikin, jawab jawab pertanyaan dari pasiennya. Kalau manual itu pasti lambat. Tapi kalau dengan menggunakan robot responnya bisa lebih cepat. Lalu availability-nya, ketersediaannya. Nah, kalau manual itu hanya handphone-nya nyala, handphone WhatsApp-nya nyala hanya pada saat jam operasional. Tapi dengan menggunakan robot ini 24 jam, bisa jalan 24 jam. Asal handphonenya juga harus terkoneksi dengan internet. Jangan sampai putus, karena kalau sampai putus juga pesan WhatsApp-nya nggak masuk kan. Jadi bisa selama 24 jam. Jadi pasien bisa nanya, dia cuma mau nanya, besok dokter anak jam berapa? Cuma mau nanya itu, saya mau nanya itu kan jadi nggak perlu waktu berjam-jam hanya untuk menemui jawaban. Tapi hanya dengan langsung menggunakan WhatsApp Center ini, langsung bisa dapat jawabannya. Karena dengan bisa langsung dapat jawaban, jadi saya bisa menilai, wah ini bagus ini service dari layanan rumah sakitnya. Ya, adminnya bisa 24 jam. Dia padahal dia nggak tahu. Sebetulnya itu hanya robot. Jadi bukan adminnya yang begadang 24 jam. Jadi itu yang jawab robot. Lalu dari waktu proses pendaftaran, kalau cara manual, saya kirim pesan ke WA rumah sakit, itu biasanya butuh waktu lebih dari 5 menit. Apalagi kalau BPJS bahkan pernah saya sampai 2 hari nggak ada respon. Nah, tapi dengan menggunakan WhatsApp Center ini, itu bisa langsung direspon. Paling tidak direspon. Daftar sampai statusnya, sampai dia keluar, nama Anda telah terdaftar, statusnya menunggu konfirmasi untuk yang BPJS. Menunggu konfirmasi. Nah, jawaban konfirmasi nanti akan dikirim pada jam operasional. Nah, pada situ paling tidak pasien mendapat kepastian. Mendapat kepastian, oh iya saya sudah diproses, dan saya tinggal menunggu kabar. Kalau pasien sudah dapat informasi seperti itu, mereka biasa jadi lebih tenang. Lalu untuk mengoperasikan WhatsApp, biasanya kalau cara manual bisa 1 orang atau bahkan lebih. Apalagi kalau misalnya pasiennya banyak, itu bisa 2 orang. Bisa pagi siapa yang megang, si A, untuk yang siang, si B. Tapi kalau dengan menggunakan WhatsApp Center ini, hanya 1 pasien. Dan lalu metode proses pesan pendaftaran, itu pesannya tadi kalau cara manual, seperti tadi saya jelaskan, itu biasanya kan diprosesnya dari bawah. Admin yang buka satu persatu pesan dari bawah. Tapi dengan cara seperti itu tidak bisa menentukan skala prioritas. Dengan menggunakan robot ini maka bisa ditentukan prioritasnya. Apa sih keunggulannya dari WhatsApp Center ini? Pertama, pasti mempercepat proses pendaftaran. Itu misalnya hanya butuh waktu 4 menit. 4 menit buat pasien umum sama pasien BPJS. Tapi dengan catatan pasien BPJS karena perlu diverifikasi lagi dokumennya, jadi statusnya masih menunggu konfirmasi.
Cuman tadi kan sudah saya jelaskan juga karena paling tidak pasien sudah mendapat kepastian, sudah mendapat kepastian atau jawaban bahwa pendaftaran saya itu sedang diproses. Lalu kedua, pendaftaran pasien di proses pendaftaran Lalu yang kedua, skala prioritas tadi. Ini yang tidak bisa dilakukan dengan cara manual. Dan yang ketiga, untuk mengurangi antrian pengisian formulir pasien baru. Sekarang, misalnya begini, satu pasien baru ya, saya mau berobat saya sebagai pasien baru berobat ke rumah sakit, kan biasanya harus isi formulir. Nah, isi formulir itu formulirnya kan biasanya banyak juga ya, yang harus diisi, tulis, terakhir ujung-ujungnya tanda tangan basah. Nah, untuk mengisi formulir itu mungkin bisa butuh waktu sekitar 10 menit, katakan average-nya. Sekitar 10 menit. Pada saat yang bersamaan, itu misalnya ada 20 orang lah. 10 orang yang mengantri buat mengisi formulirnya. Nah, situ dan akhirnya akan terjadi penumpukan di loket pendaftaran. Tapi dengan teknologi yang kami tawarkan, ini nantinya pasien bisa daftar dan mengisi formulir pasien baru mereka dari rumah masing-masing melalui handphone. Lalu bagaimana Pak dengan tanda tangannya? Kan mereka harus tanda tangan. Tanda tangannya bisa dilakukan dengan tanda tangan digital. Pasien dari handphone bisa tanda tangan dari handphonenya, dan itu secara legal bisa. Artinya secara legal disahkan berdasarkan Undang-Undang ITE. Itu bisa dilakukan. Dan ini sangat-sangat mengurangi antrian nantinya di loket pendaftaran. Keunggulan yang keempat yaitu otomatisasi sistem. Coba bayangkan, Bapak Ibu, jadi kalau mau berobat itu nantinya ke depannya itu akan sangat mudah. Jadi saya tinggal chatting pakai WhatsApp, nggak perlu download aplikasi, nggak perlu orang kan kalau berobat kan nggak tiap hari ya, jadi ngapain jadi orang download aplikasi gitu. Karena seandainya pun mereka download aplikasi, ya mungkin pada saat ini saya download aplikasi, lalu ya sembuh, bulan depan ya nggak dipakai lagi. Kan? Akhirnya ujung-ujungnya nanti dihapus, di-install. Mereka cukup pakai chatting dari WhatsApp. Mereka chatting dari WhatsApp, saya mau daftar ke dokter siapa, ke dokter ini, hari apa, bla bla bla, dan sebagainya. Dan yang keunggulan yang kelima, ini yang mengumpulkan data statistik pengguna. Dan ini kita tahu sekarang zamannya zaman data. Data itu akan sebagai harta karun. Nantinya bisnis yang bisa survive dan melaju itu adalah yang menguasai data. Karena dari data tersebut, maka kita bisa tahu, kita bisa prediksi. Kita bisa tahu, bisa prediksi, dan bisa kita gunakan datanya untuk mengembangkan bisnis. Contohnya begini, misalnya kalau misalnya ada 50 orang yang chatting ke WhatsApp, 50 orang, dari 50 orang ini mau daftar ke rumah sakit A. Dari 50, ternyata cuma 20 yang datang, yang berobat. Lalu sisanya 30 kemana? Nah, karena kita udah punya datanya, itu bisa kita follow up mereka. Ini loh kenapa kita kemarin misalnya kita punya promosi baru, itu bisa kita blast ke mereka. Saya tahu. Jadi wah ya pasien juga merasa ada informasi yang sesuai dengan mereka. Misalnya tadi katakan misalnya mereka mau berobat ke dokter kandungan, itu kan lagi persiapan biar ibu-ibu lah ya, ibu-ibu yang sedang melahirkan, mereka berobat ke dokter kandungannya. Tapi ternyata yang berobat ke dokter kandungan cuma 20, yang 30 lagi nggak tahu kemana kan, cuma bisa kita telusuri. Nah dari itu kita bisa nanti bisa kita minimalisir jadi lagi dari 30 misalnya ternyata mereka balik lagi 20. Jadi
cuma 10 orang aja yang lepas, nggak masalah. Jadi paling tidak kita bisa meningkatkan sales-nya, kalau istilah bisnisnya ya penjualannya. Itu unggulannya dari WhatsApp Center ini. Dan nantinya ke depannya juga di masa depan kita tahu kemarin pemerintah Indonesia BPS ya mensensus penduduk Indonesia tahun 2020 itu ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Di sini kita lihat dari 270 juta ini posisinya adalah yang paling besar ya ini Gen Z 27,94%. Lalu ada Gen X sekitar 21,88. Kenapa ini penting? Karena nantinya mereka lah yang akan berobat ke Paskes. Oke. Nah, mereka lah yang nanti akan berobat ke Paskes. Nah, lalu Gen Z dan Gen X serta milenial ini, mereka sekarang cara berkomunikasinya tidak menggunakan telepon. Mereka umumnya berkomunikasinya melalui chat. Jadi biasanya yang melalui telepon itu biasanya masih generasi baby boomer lah. Nah, kalau yang generasi milenial biasanya udah chat. Contohnya ya seperti anak-anak saya atau ponakan saya, kalau komunikasi biasanya hanya melalui WA, mereka chat. Ada yang mereka nelpon cuma ya itu telepon baca WA dong, cuma gitu. Itu akhirnya diarahinnya ke chat lagi. Ya karena begitulah mereka. Cara mereka berkomunikasi itulah melalui chatting. Nah, jika kita sudah prepare dari jauh-jauh hari sebelumnya, itu akan jadi pada saat nanti mereka dewasa, nanti mereka sudah bekerja, sudah punya penghasilan, dan kita sudah siap dengan cara mereka, menyesuaikan dengan cara mereka. Akhirnya mereka akan memilih kita. Jadi di sini ada namanya sinkronisasi. Jika kita tidak prepare, tidak siap, mereka akan mencari yang sesuai dengan cara mereka. Jadi dari sini jauh-jauh lah mempersiapkan dirinya. Jadi agar kita nanti suatu saat waktunya akan tiba, itu kita sudah siap. Sama seperti pandemi ini. Jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin kan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saya juga sudah banyak cerita mengenai telemedicine ke rumah sakit. Tapi kan kondisinya saat itu masih normal, jadi belum urgent. Akhirnya tiba saatnya pada saat ini pandemi, akhirnya semuanya beralih ke telemedicine. Jadi, nah ini contohnya buat pendaftarannya. Jadi contoh pendaftaran nanti contoh chatnya seperti ini. Pertama pasien yang ketik kata daftar, lalu nanti akan dijawab oleh robotnya, mau ke dokter apa, nanti akan ditanya lagi poliklinik apa, jadwalnya hari apa. Ini juga seperti ini jadwal dokternya. Dan ini tadi dashboardnya. Jadi nanti dashboardnya manajemen bisa ngecek dari sini nanti. Nah ini yang saya bilang tadi buat skala prioritas. Jadi kita bisa tahu yang mau berobat besok itu siapa pasiennya, namanya pasiennya, dokternya ke dokter siapa, jam berapa. Ini buat yang pendaftaran. Nanti ada di sini status pendaftarannya bagaimana, proses atau menunggu konfirmasi. Dan ini nanti histori percakapan. Nah, ini nanti flow
flowchart-nya. Kalau pendaftaran buat pasien BPJS-nya, sistemnya kira-kira seperti ini. Jadi pasien mendaftar, tanya polinya, kliniknya apa, hari apa, jadwalnya, jadwal ID, nanti dari pas dia tanya hari, nanti keluar listnya. Daftar, hari Senin, dokter ini, poli ini jam sekian. Nanti ada ID setiap harinya, setiap jadwalnya itu ada ID-nya. Nanti pasien tinggal mengetikkan ID-nya. ID-nya itu berupa angka. Lalu setelah itu tanya penjaminnya apa. Lalu nanti sistemnya akan secara otomatis memeriksa. Ini di background-nya berjalan otomatis, mengecek apakah dokternya BPJS atau tidak. Jika BPJS akan ditolak. Lalu setelah itu jika ya dokter BPJS akan tanyakan lagi tanggal berobatnya tanggal berapa. Nanti setelah itu setelah pasien menjawab, akan secara di sistemnya akan memeriksa apakah itu tanggal merah, lalu akan dicek H-1, biasanya kan rumah sakit untuk pasien BPJS daftarnya H-1, H-1 di jam pelayanan, H-1-nya di luar jam pelayanan akan ditolak. Lalu akan memeriksa dokternya cuti apa enggak, dan langsung periksa kuotanya, apakah masih tersedia. Setelah itu akan dicek apakah ini pasien baru, apakah pasien lama. Pasiennya ditanya, ini pasien baru, pasien lama. Pasien lama, nanti pasiennya tinggal ngetikin medical record-nya. Setelah itu akan muncul rekap pendaftarannya. Rekap pendaftaran. Jika dia pasien baru, tentu akan ditanya namanya, nomor handphonenya, gendernya apa, lalu akan diminta untuk upload dokumen BPJS-nya, kayak surat rujukannya, lalu ada KTP atau enggak. Setelah itu nanti akan mendapatkan baru rekap pendaftarannya. Statusnya nanti menunggu konfirmasi. Statusnya menunggu konfirmasi, nanti setelah datanya masuk ke dalam dashboard, adminnya akan meriksa dokumennya. Setelah itu dokumennya divalidasi, oke, admin merubah status dari menunggu konfirmasi menjadi terkonfirmasi. Dan akan langsung begitu admin update statusnya, akan langsung terkirim WhatsApp pesan melalui WA ke pasien. Ya. Jadi admin nggak perlu repot-repot lagi. Nah, kalau ini perlu pendaftaran umumnya, mungkin kalau pendaftaran umum tadi bedanya yang di BPJS saja ya. Nah, umumnya sih hampir sama. Kalau pendaftaran umum itu nggak perlu status pendaftarannya langsung terkonfirmasi, jadi nggak menunggu konfirmasi lagi. Nah, ini tadi seperti dokter Diavino ceritakan tadi, di WhatsApp Center-nya kita menjualnya menyediakan paketnya ini WhatsApp Center berikut dengan Search Engine Optimization. Maksudnya apa? Jadi biasanya kan kalau sekarang kan Bapak Ibu udah punya website rumah sakitnya. Gimana caranya supaya websitenya itu mudah ditemukan dari Google? Nah, biasanya mesti hire lagi digital marketing, cost lagi bagi rumah sakitnya. Nah, ini atau dengan ini yang kami jelaskan ini, itu nanti semuanya sudah satu paket. Sudah termasuk search engine optimization dan marketing channel. Jadi di website drsiaga.com itu nanti kami sediakan satu landing page buat rumah sakitnya. Jadi misalnya drsiaga.com/jadwal dokter anak rumah sakit A. Nanti URL tersebut akan terindeks oleh Google. Jadi kalau misalnya pasien nyari dokter anak, itu mereka kan biasanya dari Google ya. Mereka ngetik dari Google terus, nanti itu muncul landing page-nya. Karena muncul di halaman pertama, itu akan diklik oleh pasien. Nah, setelah itu, maka mereka ngecek jadwalnya, cari jadwalnya sesuai dengan mereka, lalu mereka bisa langsung daftar. Nah,
Lalu ada juga yang mengenai tanda tangan digital, tapi ini opsional sih, bisa bisa digunakan atau bisa tidak. Nah, lalu bagaimana pengembangannya? Nah, tadi seperti saya jelaskan, nanti WhatsApp Center ini bisa dikembangkan juga dan diintegrasikan dengan sistem informasi rumah sakit. Jadi bisa agar bisa connect. Jadi kalau ada pasien baru yang daftar melalui chatbotnya ini, langsung data pasien barunya dilempar ke sistem informasi rumah sakit, langsung masuk ke dalam sistem informasi rumah sakit. Jadi kalau saya daftar pakai WA, pakai chatbot, itu nanti datanya langsung masuk ke SIRS-nya rumah sakit. Kedua, tadi saya jelaskan juga terintegrasi dengan sistem antrian, lalu bisa juga sebagai data center untuk jadwal dokter. Ini sering yang saya jumpai, jadwal dokter kadang di aplikasinya, di aplikasi Android-nya, website-nya, ataupun bahkan di call center-nya itu berbeda. Ya, karena masing-masing sendiri-sendiri database-nya, tidak menyatu. Jadi kalau ada perubahan jadwal harus dirubah semuanya. Yang di aplikasi berarti dirubah, yang di website dirubah, yang di call center dirubah. Nantinya dengan platform ini bisa jadi satu kesatuan. Jadi satu data bisa dipakai buat beberapa channel. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin yang penasaran ingin menggunakan atau ingin mencoba mendemo, nanti bisa request ke nomor WhatsApp 0812 1915 0929. Nanti kita akan buat atur, schedulekan kapan untuk didemokannya, nanti kita demokan live-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa mencoba sendiri nanti gimana sih bentuknya. Mungkin penasaran karena biasanya memang bisa ya ternyata yang bisa dijawab sendiri gitu kan.